Perkim Lombok Barat tanggapi soal dugaan pemotongan dana bantuan rumah tahan gempa dan dinilai syarat kepentingan politik yang akan merugikan masyarakat. Buntut dugaan pemotongan bantuan stimulan rumah korban gempa di Desa Buwon Sejati Narmada menuai pertanyaan terkait kejelasan peran desa dalam mengawasi para fasilitator dan supplier tersebut. Dinas Pemukiman dan Perumahan Lombok Barat Lalu Winengan menanggapi terkait dugaan pemotongan bantuan dan rumah gempa tersebut dan meminta agar masyarakat lebih arif menyikapi persoalan substansi RTG yang ada dengan tidak mengedepankan kepentingan politik. Ditegaskan tidak ada pemotongan karena terjadi keterlambatan pengiriman dan regulasi pembayarannya harus selesai 100% dalam pengerjaan RTG. Rilis mana yang belum dikumpulkan silakan minta. Jadi ini seperti apa yang saya katakan tadi, jangan kepentingan politik dulu. Makanya jangan kepentingan politik lebih dulu daripada kepentingan masyarakat itu. Kalau sudah kepentingan politik itu, maka semua akan salah. Tugas Dinas Perkim sebatas memberikan intervensi dalam melakukan pendataan awal, sementara proses pengerjaan RTG dilakukan fasilitator dan Pokmas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ratusan korban gempa di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah masih tinggal di Huntara karena warga takut menempati rumah mereka yang rusak akibat gempa. Ratusan korban gempa Lombok tahun 2018 di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini belum menerima bantuan perbaikan dari pemerintah. Bahkan sejumlah warga terpaksa tinggal di hunian sementara lantaran takut menempati rumah mereka yang mengalami kerusakan. Sebelumnya pihak desa telah meminta data untuk diajukan mendapatkan bantuan rumah tahan gempa, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Udah berapa tahun? 3 tahun. Sejak gempa ya? Nggih, sejak gempa. Kenapa lebih memilih tinggal di Huntara ini? Lebih nyaman, soalnya kan enggak ada tembok-tembok yang retak yang kayak di dalam rumah saya itu. Kan kalau di dalam rumah itu mengkhawatirkan sekali. Parah soalnya retak-retaknya hampir mau jatuh. Saya kan balik tuh BCD nih kayak nano retak-retak nih kan tidak bani tahu jari. Wah tuh selani kalau kan narak sogol nih kan. Sampai makin di narak. Jangan sampai makin. Jadi tetap bertahan ini. Tetap bertahan. Berdasarkan data desa setempat, jumlah warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa 3 tahun lalu sebanyak 800 kepala keluarga yang terdiri dari 30 rumah rusak berat dan sisanya rusak sedang dan ringan. Pihak desa juga telah mengajukan bantuan ke pemerintah daerah hingga pusat namun belum ada kejelasan hingga saat ini. Masyarakat yang belum menerima bantuan RTG atau rumah tahan gempa itu kurang lebih sekitar 800 kakak. Jadi kami sangat berharap selaku pelayan masyarakat Desa Sintung untuk warga kami yang belum mendapatkan bantuan tersebut agar segera dari dinas terkait untuk mengupayakan warga kami untuk menempati rumah layak huni sebagaimana harapan-harapan dari semua kakak yang terdampak akibat gempa tahun 2018 lalu. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan berupa perbaikan rumah sehingga warga bisa kembali menempati rumah mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, progres pengerjaan jalan bypass Bil Mandalika kini hampir rampung dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang. Pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok hingga kawasan ekonomi khusus Mandalika hampir rampung. Jalan yang dibangun sebagai fasilitas pendukung gelaran MotoGP ini ditargetkan tuntas paling lambat akhir Oktober dengan harapan dapat digunakan pada ajang World Superbike pada November mendatang. Sekretaris Daerah Lombok Tengah menjelaskan progres pengerjaan bypass telah mencapai 95%, hanya tinggal paket 3 yang belum selesai, sementara untuk paket 1 dan 2 sudah hampir 100%. Kalau per paket, ya paket 1, paket 2 hampir 100%. Nah, dan paket 3 ini yang mana berarti Pak Sekda? Yang di segmen terakhir. Yang 600 meter? Bukan, yang sekitar berapa kilo itu dari Desa Pangengan sampai ke Sungguh. Selain pengerjaan jalur, pemasangan lampu penerang jalan telah mulai dilakukan yang direncanakan dipasang sekitar 400 PJU dengan jumlah PJU per kilo sekitar 20 PJU.
pemasangan PJU di jalan sepanjang 17,8 km ini untuk keamanan para pengendara di malam hari. Sementara untuk pembayaran tagihan PJU tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan total tagihan 200 hingga 300 juta per 3 bulan yang dananya berasal dari APBD. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.